Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerangkan sedikit mengenai tema 2, subtema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Untuk itu jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada kali ini. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUE-BI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi, di dalam menyusun kalimat kita harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh disusun seenaknya sendiri atau dengan susunan yang tidak benar. Kalimat efektif memiliki susunan yaitu S sebagai subjek, subjek ini adalah pelaku, P adalah predikat, predikat itu adalah penyerta, kemudian O adalah objek, objek adalah tujuan, dan K adalah keterangan, yaitu berisi tentang penjelasan kalimat tersebut. Ada kalanya kalimat efektif itu tidak harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Boleh saja subjek, predikat, atau objek. Kemudian susunannya juga tidak mesti harus subjek, predikat, objek, dan keterangan. Boleh saja dibalik. Ya, boleh saja dibalik. Yang penting dia mengandung unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Perhatikan di sini Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek. Tadi dikatakan subjek adalah pelaku. Memproklamasikan adalah predikat atau penyerta. Biasanya predikat ini berupa kata kerja biasanya. Kemerdekaan adalah sebagai objeknya. Objek adalah tujuan. Ya, jadi tujuannya memproklamasikan adalah mencapai kemerdekaan. Di Jakarta adalah tempat yang merupakan keterangan. Jadi ini merupakan contoh kalimat yang efektif. Ayo kita coba belajar menemukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Coba kita lihat kembali. Di sini yang berlaku sebagai subjek, subjek tadi apa? Subjek adalah pelaku. Siapa yang melakukan? Yaitu TKR dan rakyat. Berarti TKR dan rakyat ini sebagai subjek. Predikat atau penyerta yang biasanya merupakan kata kerja. Perhatikan di sini kata kerjanya adalah melancarkan serangan. Ya, melancarkan serangan adalah bertindak sebagai kata kerja. Ke markas sekutu. Ya, markas sekutu adalah objek atau sasaran atau tujuan. Ya. Lalu keterangannya di mana? Keterangannya berada di atas atau berada di awal kalimat. Beberapa kali. Jadi kalau kita susun di sini kalimatnya adalah
keterangan, subjek, predikat, dan objek. Ya. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Mengapa demikian? Karena bangsa asing masih tetap ingin menguasai Indonesia apapun caranya dan bagaimanapun caranya. Mengapa? Karena Indonesia merupakan negeri yang makmur. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, maka beberapa kali tentara asing atau bangsa asing menyerbu kembali ke Indonesia. Contohnya adalah Belanda. Setelah kemerdekaan, Belanda 2 kali mencoba untuk menjajah lagi Indonesia, yaitu yang dikenal dengan agresi militer Belanda yang pertama dan agresi militer Belanda yang kedua. Namun pada era kemerdekaan, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahkan, melainkan bersifat nasional. Kalau sebelumnya bangsa Indonesia perjuangannya bersifat kedaerahan. Contohnya adalah para pahlawan nasional itu semua mereka mempertahankan daerahnya masing-masing. Tetapi pada era setelah kemerdekaan, perjuangan tersebut bersifat nasional karena pada saat itu sudah dibentuk tentara keamanan rakyat. Jadi yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Contoh-contoh pertempuran yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Terjadi pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 di bawah pimpinan Ted Kelly. Pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika. Jadi di sini ada beberapa negara dari Inggris, juga pasukan sekutu itu ada Amerika, ya. Kemudian ada Nika yaitu Belanda, yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Jadi mereka itu tidak rela kalau Indonesia merdeka, mereka ingin mengambil alih kembali, ya. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden yang terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, kota Medan pada tanggal 13 Oktober. Ya, jadi mereka sengaja untuk memancing masalah supaya terjadi pertempuran. Saat itu seorang penghuni merampas dan menginjak lencana merah putih. Ya, jadi ketika merah putih diinjak, dijatuhkan martabatnya, maka kita sebagai bangsa Indonesia wajib marah, wajib melawan, ya anak-anak ya. Yang dipakai oleh pemuda Indonesia, ya, kalian adalah calon-calon pemuda Indonesia, jadi harus punya semangat membela tanah air seperti yang telah dilaksanakan oleh para pahlawan kita yang dahulu. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia sehingga pada tanggal 13 Oktober 1945 Barisan Pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, ya, bertempur melawan sekutu dan Nika. Jadi yang dilawan itu pasukan yang besar, terdiri dari Inggris, Amerika, ada Belanda, ya. Dan dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung pemerintahan dari tangan Jepang, ya. Jadi sungguh berat sekali perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, juga tidak kalah serunya. Pada tanggal 20 Oktober 1945
Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Jadi kedatangan mereka pada awalnya itu hanya untuk mengurus tawanan perang saja. Ya. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Tadi lagi-lagi Nika membonceng. Siapa Nika? Nika adalah Belanda, ya, pasukan Belanda. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik karena mereka hanya ingin mengambil tawanan perang, yaitu orang-orang Jepang yang masih ada di Indonesia. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Ya, jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu ya, senang kalau mereka mau mengambil orang-orang Jepang yang ada di Indonesia. Maka dari itu orang-orang Indonesia yang terkenal ramah tamah ini bahkan menyediakan bahan makanan. Ya. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai. Ya, ini yang membuat kemarahan sehingga menimbulkan insiden bersenjata di kota Magelang hingga terjadi pertempuran, dan selanjutnya pertempuran ini dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Selanjutnya ada pertempuran yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Artinya, di Surabaya ini terjadi pertempuran yang sangat hebat antara tentara Britania atau tentara Inggris yang bergabung dengan tentara Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November. Pertempuran ini adalah pertempuran perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia. Ya. Sehingga tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa demikian? Pertempuran ini berlangsung hampir 3 minggu. Bayangkan anak-anak, bertempur selama kurang lebih 3 minggu terus menerus, digempur dari darat, laut, dan udara. Maka puluhan ribu pejuang kita gugur di Surabaya, sehingga tidak heran tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan salah satu tokoh pahlawan kita adalah Bung Tomo. Ya, ini ada gambar Bung Tomo, pahlawan kita. Siapa Bung Tomo? Bung Tomo itu adalah seorang penyiar radio. Dia tidak membawa senjata, dia tidak membawa bambu runcing, dia tidak membawa tombak dan lain sebagainya, tetapi dia membawa semangat. Ya. Dengan menjadi seorang penyiar radio, dia mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan sekutu. Jadi berjuang itu tidak harus dengan senjata, anak-anak. Kita bisa berjuang dengan kemampuan kita. Contohnya adalah Bung Tomo. Dia tidak memegang senjata, tapi berkat semangat yang dikobarkan oleh Bung Tomo, maka seluruh pemuda-pemuda Surabaya bergerak dan bangkit untuk melawan penjajah. Selanjutnya kita masuk ke muatan IPA. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut dengan ciri khusus. Ingat kemarin bahwa
Untuk melindungi dari pemangsa disebut dengan adaptasi. Sementara ketika menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mencari makan, maka disebut dengan ciri khusus. Untuk lebih mudahnya, bahwa menyesuaikan diri dari pemangsa atau supaya dia tidak dimangsa itu adalah adaptasi. Sementara ketika menyesuaikan diri untuk mencari makan itu disebut dengan ciri khusus. Lalu apa tujuannya pada hewan? Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, dan kering. Yang ketiga melindungi diri dari pemangsa. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Jadi buaya melakukan penyesuaian diri, taring yang sangat kuat sehingga dia bisa mengoyak mangsa yang besar. Mulutnya juga lebar supaya mudah untuk menangkap mangsanya. Selain itu, warna kulitnya juga biasanya menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Kalau misalkan airnya berwarna keruh kemerahan, maka kulit buaya juga akan berwarna keruh kemerahan. Atau seperti warna tanah abu-abu. Nah, atau bahkan seperti kayu yang sedang terapung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hewan yang akan dimangsa tidak menyadari kehadiran sang buaya tersebut. Selanjutnya ada bebek. Tentu adik-adik sudah tahu atau bahkan sering melihat dengan hewan yang satu ini. Bebek memiliki paruh yang mana paruh tersebut digunakan untuk memakan cacing sehingga bentuknya lebar. Jadi dengan bentuk yang lebar dia mudah sekali mengais cacing yang berada di dalam lumpur. Kemudian kakinya juga berselaput sehingga mudah untuk berenang. Kemudian kulitnya juga berminyak. Jadi bulunya bebek ini berminyak sehingga ketika dia di air bulunya cenderung tidak basah. Bayangin aja kalau bulunya basah maka dia akan kesulitan untuk berenang. Maka dari itu bebek juga dilapisi oleh semacam minyak di bulu-bulunya. Selanjutnya ada burung elang. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Burung elang memiliki kuku yang tajam karena fungsinya untuk mencengkeram mangsanya supaya tidak mudah lepas. Selain itu juga dapat merobek makanan. Paruhnya juga tajam. Bahkan kaki burung elang ini bisa dikatakan kebal terhadap bisa ular. Mengapa? Karena burung elang juga senang makan ular. Sehingga ketika ularnya melawan dan menggigit kakinya, maka taring ular tidak bisa masuk ke kaki burung elang tersebut. Selanjutnya ada kupu-kupu. Penyesuaian pada bentuk mulut. Mulutnya panjang seperti belalai. Fungsinya untuk menghisap nektar yang terletak di dalam bunga. Selanjutnya dalam muatan IPS meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ada persatuan, ada kesatuan.
Kalau persatuan itu terdiri dari beberapa yang menjadi satu. Kalau kesatuan itu sudah menjadi satu. Contoh persatuan adalah misalnya suku-suku yang ada di Indonesia sangat banyak dan bersatu dalam negara Republik Indonesia. Sementara kesatuan Republik Indonesia berarti semua yang ada di Republik Indonesia sudah menjadi satu. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram tentunya. Tidak terjadi konflik bermasalah antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Ya, kerjasama dengan sama kerja nggak sama. Ya. Kalau sama kerja berarti pekerjaannya sama semua. Kalau kerjasama itu pekerjaannya belum tentu sama. Contoh dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga adalah bahwasanya pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan pekerjaan anak-anak itu berbeda jenisnya. Itu namanya kerja sama. Jadi yang dikerjakan tidak harus sama. Ya. Manfaat kerjasama adalah sebagai berikut. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Ya, pekerjaannya lebih cepat selesai. Contoh, tadi dikatakan kerjasama itu pekerjaannya berbeda-beda. Ya. Menjadi lebih cepat selesai. Contohnya adalah ayah kalian bekerja di ladang dan ibu kalian mengurusi rumah tangga. Maka dengan semua mengerjakan pekerjaannya masing-masing dan bekerja sama, maka akhirnya pekerjaan ladang atau kebun dan pekerjaan rumah bisa selesai bersama-sama. Tapi kalau sama kerja, misalkan ayah dan ibu kalian sama-sama ngerjakan di dapur, setelah selesai sama-sama ke kebun, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Pekerjaan terasa lebih ringan tentunya karena jenis pekerjaan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Contoh, seorang ibu lebih ringan bekerja di dapur daripada bekerja di kebun. Begitu juga sebagai seorang ayah akan lebih berat bekerja di dapur daripada bekerja di kebun. Jadi masing-masing punya tanggung jawab dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu perlu adanya kerja sama. Selanjutnya adalah memperkuat semangat persatuan. Ya, dengan adanya kerjasama, maka semangat persatuan akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya untuk muatan seni budaya dan prakarya. Perhatikan pola lantai pada tarian daerah. Ya, ada yang tahu ini tari apa anak-anak? Ya, ini adalah tari piring. Ya, tari piring. Sungguh hebat tari piring ini. Ya, megang piring tapi tidak jatuh. Padahal piringnya diputar ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut sebagai pola lantai. Kemarin kita sudah banyak membahas mengenai pola lantai ya. Dengan adanya pola lantai, tarian akan lebih indah dan gerakannya bervariasi. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada pembelajaran subtema 2. Maka dari itu, tetaplah belajar dalam segala keadaan, karena belajar adalah suatu kebutuhan. Apa yang kalian pelajari hari ini akan kalian pakai nanti setelah kalian dewasa.
Apa yang kalian pelajari hari ini merupakan modal kalian nanti setelah kalian dewasa. Demikianlah apa yang Pak Guru sampaikan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.